Halo kakak-kakak dan adik-adikku semua, anggota Gerakan Pramuka dimanapun berada. Salam Pramuka, salam jumpa kembali dengan saya Joni Widodo di Joni Widodo Channel. Pada video kali ini izinkan saya untuk mengulas secara tuntas tentang akreditasi gugus depan. Apa sih akreditasi gugus depan itu? Dan seberapa pentingkah akreditasi gugus depan itu? Jawabannya, akreditasi gugus depan adalah sangat-sangat penting. Mari kita pahami dulu maksudnya. Akreditasi gugus depan adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen Gerakan Pramuka terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program pendidikan kepramukaan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Lalu apa gugus depan itu? Gugus depan adalah kesatuan organik, wadah bagi anggota Gerakan Pramuka, baik pembina maupun peserta didik. Gugus depan adalah ujung tombak Gerakan Pramuka karena kepramukaan sebagai proses pendidikan progresif yang diselenggarakan dalam satuan-satuan pramuka dihimpun dalam gugus depan. Gugus depan adalah satuan terpisah, baik putra maupun putri dihimpun dalam gugus depan yang terpisah. Pertanyaannya adalah apakah gugus depan saya sudah baik? Dalam arti terdaftar di kuartir, potensi gugus depan terdata dengan baik dalam satu administrasi gugus depan yang tertib, latihan secara teratur, anggota baik pembina maupun peserta didiknya banyak, dana dan sarana cukup, selalu ikut kegiatan baik tingkat gudep, nasional maupun internasional, dan selalu juara. Nah, sekarang mari kita pahami tujuan dibentuknya gugus depan. Yang pertama adalah memudahkan pengelolaan dan penyelenggaraan kepramukaan dalam mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Yang kedua, menjamin terlaksananya proses pendidikan progresif yang utuh atau komplit secara efektif dan efisien. Berikutnya, menjamin terlaksananya kepramukaan bagi proses pendidikan sehat, terencana, dan praktis. Terakhir, memudahkan interaksi antara pembina dan pembantu pembina guna menjamin kesinambungan proses pendidikan progresif yang utuh dan komplit. Ada gugus depan yang lengkap, tapi sebagian besar adalah gugus depan yang tidak lengkap. Gugus depan lengkap terdiri atas satu perindukan siaga untuk anak usia 7 sampai dengan 10 tahun, satu pasukan penggalang untuk anak usia 11 sampai 15 tahun, satu ambulan penegak untuk remaja usia 16 sampai 20 tahun, dan satu racana pandega untuk dewasa muda usia 20 sampai 25 tahun. Sedangkan gudep yang tidak lengkap adalah gudep yang hanya terdiri atas satu perindukan siaga saja, satu pasukan penggalang saja, satu ambulan penegak saja, dan atau satu racana pandega saja, atau gabungan antara siaga dengan penggalang, penggalang dengan penegak, dan atau yang lainnya. Sekarang kita bahas tentang satuan gudep. Untuk perindukan siaga, paling banyak 32 pramuka siaga dan dibagi dalam satuan-satuan kecil yang dinamakan barung. Setiap barung beranggotakan 5-8 orang. Pembentukan barung dilakukan oleh para siaga dibantu oleh pembina dan pembantu pembina. Setiap barung menggunakan nama warna seperti barung merah, barung hijau, dan seterusnya. Barung tidak memakai bendera barung. Untuk satuan penggalang, sama seperti perindukan siaga, setiap pasukan paling banyak 32 pramuka penggalang yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang dinamakan regu. Setiap regu beranggotakan 5-8 penggalang. Pembentukan regu dilakukan oleh para penggalang sendiri. Bila diperlukan bisa dibantu oleh pembina dan pembantu pembina. Setiap regu menggunakan nama hewan untuk laki-laki dan nama bunga untuk perempuan. Regu menggunakan bendera regu. Satuan gudep untuk ambalan penegak paling banyak juga 32 pramuka penegak yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang dinamakan sangga. Setiap sangga beranggotakan 5-8 orang. Pembentukan sangga dilakukan oleh para penegak sendiri dan setiap sangga menggunakan nama-nama sangga yang disesuaikan dengan aspirasinya. Ada 5 pilihan nama sangga, yaitu sangga perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja yang anggotanya diambil dari anggota sangga. Racana pandega paling banyak juga 32 pramuka pandega
yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang dinamakan reka, dan setiap reka beranggotakan antara 3 sampai 5 orang. Pembentukan reka dilakukan oleh para pandega sendiri. Setiap reka menggunakan nama-nama sesuai dengan aspirasi kebutuhannya. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan, Racana Pandega dapat membentuk reka kerja atau kelompok kerja yang anggotanya diambil dari anggota Racana. Nah, sekarang tentang Gudeb dan pimpinan Gudeb. Gudeb dibentuk dalam musyawarah gugus depan. Program kerja dan laporan pertanggungjawaban dilakukan dalam Mugus. Gudeb dipimpin oleh K-Gudeb yang dipilih dalam musyawarah gugus depan untuk masa bakti 3 tahun. K-Gudeb atas persetujuan Mugus dapat menentukan pembina satuan Gudeb. Berapa pembina yang dipilih dalam Mugus? Seorang pembina dan 3 pembantu pembina siaga untuk tiap perindukan siaga. Seorang pembina dan 2 pembantu pembina penggalang untuk tiap pasukan penggalang. Seorang pembina dan seorang pembantu pembina penegak untuk tiap ambalan penegak. Dan seorang pembina pandega untuk setiap Racana Pandega. Pengelolaan perindukan siaga. Perindukan siaga dibina seorang pembina siaga, dibantu 3 orang pembantu pembina. Pembina dan pembantu pembina siaga putra dapat dijabat pria atau wanita. Khusus siaga putri hanya boleh dibina oleh pembina wanita. Barung secara bergilir dipimpin oleh pemimpin dan wakil pemimpin barung atau PP yang dipilih oleh dan dari para anggota barung. Para pemimpin barung menunjuk salah satu pemimpin barung untuk melaksanakan tugas di tingkat perindukan yang disebut pemimpin barung utama atau PBU, dipanggil sulung. PBU tersebut tetap memimpin barungnya. Untuk pendidikan kepemimpinan dibentuk Dewan Perindukan Siaga yang disingkat Dewan Siaga yang terdiri atas para pemimpin barung, para wakil pemimpin barung, pemimpin barung utama, pembina siaga, dan pembantu pembina siaga dengan tugas. Dewan Siaga mengadakan pertemuan sebulan sekali, dipimpin pembina siaga atau pembantunya. Dewan Siaga bertugas mengurus dan mengatur kegiatan-kegiatan perindukan siaga dan menjalankan putusan-putusan yang diambil oleh Dewan Siaga. Pengelolaan pasukan penggalang. Pasukan penggalang dibina oleh seorang pembina penggalang yang dibantu oleh 2 orang pembantu pembina. Putra dibina pembina putra, putri dibina pembina putri. Regu dipimpin secara bergilir oleh pemimpin regu atau pinru dan wakil pinru yang dipilih oleh dan dari anggota regunya. Untuk melaksanakan tugas di tingkat pasukan yang disebut pemimpin regu utama dipanggil pratama, dipilih oleh dan dari pinru. Untuk pendidikan kepemimpinan dibentuk Dewan Pasukan Penggalang, disingkat Dewan Penggalang yang terdiri atas para pinru, wakil pinru, pratama, pembina penggalang, dan para pembantu pembina dengan tugas mengurus dan mengatur kegiatan pasukan dan mengadakan rapat sebulan sekali. Ketua Dewan Penggalang adalah pratama, sedangkan jabatan penulis dan bendahara Dewan Penggalang dipegang secara bergilir oleh para anggota Dewan Penggalang. Dalam rapat Dewan Penggalang, pembina dan pembantunya bertindak sebagai penasihat, pengarah, pembimbing, serta mempunyai hak mengambil keputusan terakhir. Pengelolaan ambalan penegak. Ambalan penegak dibina oleh seorang pembina penegak, dibantu oleh pembantu pembina penegak. Putra dibina oleh putra dan putri dibina oleh putri. Untuk mengembangkan kepemimpinan di ambalan penegak, dibentuk Dewan Ambalan Penegak, disingkat Dewan Penegak, yang dipimpin oleh ketua yang disebut pradana dengan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa anggota. Dewan Ambalan dipilih dari para pemimpin dan wakil pemimpin sangga. Untuk membina kepemimpinan dan tanggung jawab pramuka penegak, dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang terdiri atas anggota Dewan Penegak dan pembina. Dewan Kehormatan Penegak bersidang untuk membahas peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak, pelantikan, penghargaan atas prestasi, jasa, dan pelanggaran atas kode kehormatan. Dan dalam Dewan Kehormatan Penegak, pembina dan pembantunya bertindak sebagai pengarah dan penasihat. Pengelolaan Racana Pandega. Racana Pandega dibina oleh seorang pembina Pandega dan dibantu oleh seorang pembantu pembina.
Pembina dan pembantu pembina putri harus dijabat putri. Pembina dan pembantu pembina putra harus dijabat putra. Untuk mengembangkan kepemimpinan, di Racana Pandega dibentuk Dewan Racana Pandega, disingkat Dewan Pandega, dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh dan dari para anggota Racana dengan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, serta beberapa anggota. Untuk membina kepemimpinan dan tanggung jawab para pramuka Pandega, dibentuk Dewan Kehormatan Pandega yang terdiri atas para anggota Racana yang sudah dilantik dan bersidang untuk membahas peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka Pandega, pelantikan, penghargaan atas prestasi, jasanya, dan bertindak atas pelanggaran terhadap kode kehormatan. Dalam Dewan Kehormatan Pandega, pembina bertindak sebagai konsultan. Tugas dan tanggung jawab pembina gugus depan: memimpin gudepnya selama masa bakti gudep, melaksanakan ketetapan Kuarcap dan Kuaran, meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka, membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan dan keuangan gudep, menyelenggarakan kepramukaan di gudepnya, memimpin pembina satuan dan bekerjasama dengan Mabigus dan orang tua peserta didik, mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, menyampaikan laporan tahunan kepada Korsa dan Kuaran dengan tembusan ke kuartir cabang, menyampaikan pertanggungjawaban gudep kepada Mukus. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina gudep bertanggung jawab kepada Mukus. Tugas pembina satuan: membina para pramuka dalam satuannya, membantu pembina gugus depan dalam rangka kerjasama dan hubungan timbal balik antara gerakan pramuka dengan orang tua pramuka, memberi laporan kepada pembina gudep tentang perkembangan satuannya, berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada pembina gudep. Gugus depan luar biasa adalah gudep yang anggotanya terdiri atas anak-anak berkebutuhan khusus, diantaranya tunanetra golongan A, tunarungu dan wicara golongan B, tunagrahita golongan C, tunadaksa golongan D, dan tunalaras golongan E. Musyawarah gugus depan atau mukus. Di dalam setiap gugus depan, kekuasaan tertinggi ada pada musyawarah gugus depan. Pembina gudep menyelenggarakan mukus sekali dalam 3 tahun dan menjabat sebagai pimpinan mukus. Peserta mukus terdiri dari para pembina pramuka, para pembantu pembina, perwakilan pramuka penegak, dan pramuka pandega. Acara pokok mukus: pertama, pertanggungjawaban pembina gugus depan selama masa baktinya, menyusun rencana kerja untuk masa bakti berikutnya, pemilihan pembina gudep yang baru, laporan pertanggungjawaban keuangan gudep dengan bantuan ahli keuangan dan telah diverifikasi oleh lembaga pemeriksa keuangan. Dewan Kehormatan Gudep. Dewan Kehormatan Gudep dibentuk untuk menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka di tingkat gugus depan yang melanggar kode kehormatan dan atau merugikan nama baik gerakan pramuka, menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan tanda penghargaan. Dewan Kehormatan Gudep terdiri atas Mabigus, pembina gudep, para pembina satuan, dewan ambalan, dan atau racana apabila diperlukan. Kakak-kakak dan adik-adikku anggota gerakan pramuka, intinya akreditasi gugus depan dimaksudkan untuk memperkokoh gerakan pramuka sebagai organisasi. Semua berawal dari administrasi gudep. Ada 8 buku setidaknya dalam administrasi gudep ini. Yang pertama, buku induk, kemudian buku keuangan, buku acara kegiatan, buku inventaris, buku agenda dan ekspedisi, buku harian, buku dan atau kartu data pribadi, dan buku risalah rapat. Kakak-kakak dan adik-adikku anggota gerakan pramuka dimanapun berada, di awal sudah kita bahas bersama bahwa akreditasi gugus depan merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen gudep terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan kepramukaan. Akreditasi gugus depan adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 18 Ayat 1, Anggaran Dasar Pasal 23 Ayat 1, dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 23 Ayat 1, dan Jukran Nomor 203 Tahun 2011.
Tujuan dan manfaat akreditasi gugus depan adalah menjamin gugus depan yang terakreditasi telah mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan Kuartir Nasional, kemudian memotivasi Gudep untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Sedangkan manfaatnya adalah akreditasi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pembinaan dan pengakuan dari Kuartir. Alur dokumen portofolio dimulai dari Kak Gudep yang mengisi dokumen portofolio yang selanjutnya dilengkapi dengan bukti. Kemudian Kak Gudep menyerahkan kepada Kuartir cabang dan Kuartir cabang akan menyerahkan dokumen tersebut ke tim asesor. Kemudian tim asesor akan melakukan penilaian dan verifikasi jika dianggap perlu. Selanjutnya, Kuartir cabang akan mengirimkan ke Kuartir Nasional dengan tembusan Kuartir daerah. Kuartir Nasional kemudian akan memberikan dan mengirimkan sertifikat akreditasi. Untuk selanjutnya diteruskan ke Kuartir cabang dan Kuartir cabang akan meneruskan ke Gudep masing-masing. Adapun secara rincinya prosedur dan teknis akreditasi, tahap pemberkasan oleh Kak Gudep mulai dari mengisi instrumen portofolio sampai dengan 6 menyerahkan ke Kuartir cabang. Kemudian tahap penilaian oleh Kuartir cabang mulai dari memverifikasi sampai dengan 4 hasil penilaian dan rekomendasinya ditembuskan secara fisik ke Kuartir daerah. Berikutnya adalah tahap penetapan dan pemeringkatan oleh Kuartir Nasional. Kuartir Nasional akan menetapkan hasil akreditasi, melakukan pemeringkatan standar akreditasi. Selanjutnya Kuartir Nasional akan menerbitkan sertifikat akreditasi dan mengirimkannya ke Kuartir cabang. Adapun komponen standarisasi gugus depan ada 9 komponen, mulai dari data keanggotaan, kemudian standar administrasi gugus depan, standar pengelolaan gugus depan, standar kompetensi pembina, standar kegiatan, standar pencapaian SKU, SKK, dan SPG, standar sarana dan prasarana, standar pengalaman pembina, dan standar penghargaan dan prestasi. Untuk data keanggotaan, ada 3 data. Yang pertama, data peserta didik, yang kedua, data pembina, dan yang ketiga, data majelis pembimbing gugus depan. Standar administrasi gugus depan ada 21 standar, mulai dari papan nama Gudep, papan struktur organisasi, buku registrasi peserta didik, catatan pribadi peserta didik dan pembina, daftar hadir anggota, daftar induk anggota gugus depan, catatan peristiwa-peristiwa penting atau logbook, kemudian daftar inventaris satuan, buku iuran, administrasi dana dan keuangan gugus depan, buku registrasi pembina dan majelis pembimbing, catatan notulen rapat atau risalah rapat, form pelaksanaan kegiatan, buku agenda, verbal, ekspedisi surat, kemudian buku acara kegiatan, program kegiatan, buku laporan keuangan bulanan, buku inventaris, catatan pelaksanaan latihan atau progiat, kemudian buku catatan pribadi setiap pembina, kemudian mengirimkan laporan Gudep ke Kuartir ranting, serta yang ke-21 adalah buletin. Selanjutnya mengenai contoh papan nama Gudep, bendera Gudep, stempel, struktur organisasi gugus depan, semua diatur di dalam Jukran nomor 041 tahun 1995 tentang Sisminsat. Kemudian standar yang ketiga adalah standar pengelolaan Gudep, meliputi memiliki ketua Gudep, kemudian menyelenggarakan mukus setiap 3 tahun sekali, melaksanakan rapat koordinasi antara pembina dan Mabigus, melaksanakan rapat pembina Gudep, punya Dewan Kehormatan Gudep, mempunyai lembaga pemeriksa keuangan, kemudian melibatkan orang tua peserta didik, memiliki rencana rekrut peserta didik dan pembina, kemudian memiliki rencana peningkatan kualitas bagi pembina dan anggota dewasa, memiliki program latihan mingguan, dan memiliki program kerja gugus depan. Standar yang keempat adalah standar kompetensi pembina yang meliputi jenjang pelatihan bagi pembina. Kemudian yang kedua adalah daftar pembina dan kursus lainnya. Standar yang kelima adalah standar kegiatan. Untuk golongan siaga ada latihan rutin dengan upacara pembukaan dan upacara penutupan latihan. Ada perkemahan 1 hari atau persari. Ada pesta siaga dan dewan siaganya aktif. Untuk golongan penggalang ada latihan rutin dengan upacara pembukaan dan upacara penutupan latihan. Ada lomba tingkat 1, ada perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu,
ada kegiatan peduli lingkungan, ada kegiatan geladian pimpinan regu, dewan regunya aktif, dewan penggalangnya aktif, dewan kehormatan penggalang aktif, dan majelis penggalangnya aktif. Untuk golongan penegak, latihan rutin dengan upacara pembukaan dan upacara penutupan latihan, ada perkemahan 3 hari atau perjusami, ada pengembaraan, ada giat saka, ada kegiatan peduli lingkungan, ada geladian pimpinan satuan, dewan ambalannya aktif, dewan kehormatannya aktif, dan latihan pengembangan kepemimpinan. Untuk golongan pandega, latihan rutin dengan upacara pembukaan dan upacara penutupan latihan, kemudian perkemahan 3 hari, ada pengembaraan, ada kegiatan saka, ada kegiatan peduli lingkungan, ada bina satuan, dewan rencananya aktif, ada dewan kehormatan, dan ada latihan pengembangan kepemimpinan. Untuk standar yang keenam adalah standar pencapaian SKU. Ada 3 item. Yang pertama, jumlah peserta didik yang mencapai SKU SGTD-nya, kemudian jumlah peserta didik yang mencapai TKK Purwa, Madya, dan Utama, dan jumlah peserta didik yang mencapai TPG atau Tanda Pramuka Garuda. Standar yang ketujuh adalah standar sarana dan prasarana. Untuk golongan siaga, ada sanggar gudeg, ada bendera merah putih, ada bendera gudeg, ada peluit, ada tali, ada tanda barung, ada alat kebersihan lengkap, ada alat dan kotak P3K lengkap, lemari dan kotak perindukan untuk penyimpanan alat-alat kegiatan, ada kantong barang, dan ada perpustakaan serta buku-buku kepramukaan. Sedangkan untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega hampir sama. Sarana prasarana adalah ada sanggar gugus depan, ada bendera merah putih, ada bendera gudeg, ada bendera semapur, ada bendera morse, ada peluit, ada tongkat, ada tali, ada kompas, ada peta topografi, ada tenda regu, ada tenda dapur, ada alat kebersihan lengkap, ada alat dan kotak P3K, ada alat dapur lengkap dan box penyimpanannya, ada lemari dan box penyimpanan alat kegiatan, dan ada perpustakaan serta buku-buku kepramukaan. Standar yang ke-8 adalah standar pengalaman mengikuti kegiatan pada kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan. Ada 2 item. Yang pertama, keaktifan pembina di gugus depan dalam mengikuti kegiatan di luar gerakan pramuka, dan yang kedua adalah meningkatkan atau mengupgrade mutu pembina. Standar yang terakhir adalah standar penghargaan dan prestasi. Pada standar ini, penghargaan prestasi yang diterima dan dicapai oleh gudeg pada tingkat gudeg, tingkat ranting, cabang, daerah, nasional, dan internasional merupakan titik tekan. Demikian tadi kakak-kakakku dan adik-adikku anggota gerakan pramuka dimanapun berada, penjelasan secara lengkap tentang akreditasi gugus depan. Semoga bermanfaat buat pengembangan gugus depan kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Pramuka. You never will be far from